Oke, selamat siang. Kali ini jumpa lagi dengan saya sudah ada handphone. Ya, ini handphone saya beli 100.000 dalam keadaan mati ya. Kalau dinyalakan dia getar. Eh, Awalnya dia mati, terus saya di stop ya untuk baterainya. Nah, saya di stop untuk baterainya. Kemudian bisa getar. Nah, kita tidak bisa ini ya. Ini kayaknya tidak connect juga. Ini ya, saya konekin ke PC ternyata juga tidak bisa. Nah, di sini bisa juga kerusakan di sini karena konektornya juga jelek. Kita lihat di sini tidak short ya teman-teman, normal. Nah, kondisi seperti ini masih ada kartu juga di sini ya teman-teman. Saya beli 100.000 tapi kartu sudah mati, dan saya anggap ini saya beli LCD-nya aja karena LCD-nya sudah sulit ya untuk yang ori. Nah, ini saya akan membongkarnya. Pertama-tama kita akan menggantikan konektor saja. Nah, sambil kita ganti konektornya, kita sambil mengecas atau mendestop baterainya lagi teman-teman. Nah, sudah fix ya. Di sini mudah sekali untuk penggantiannya. Kita gunakan penggantian yang baru seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, langsung saja kita tinggal rapikan dengan solder. Setelah rapi kita coba pasang teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk pemasangannya sangat mudah sekali ya teman-teman. Tinggal kita tempelkan saja, kemudian kita pasang soket-soketnya. Sangat mudah ya pokoknya untuk penggantian konektor tersebut. Nah, setelah kita ganti konektor, kita konekin ke PC ya, atau kita cas dulu supaya baterainya ada isinya. Kalau memang nyala dia pasti mengisi ya baterainya. Jangan lupa kita pasang dulu antenanya. Setelah itu kita coba. Oke, kita coba. Lumayan ini ya teman-teman, kalau hidup bisa jadi 200.000 ya. Oke, seperti ini. Setelah kita ganti, nah kita akan coba cas ya. Di sini sudah menyala, berarti sudah connect ya. Ini tadi tidak connect PC, jadi kita tidak bisa melakukan flashing ataupun mendeteksi ya. Nah, di sini sudah kayaknya sudah bisa ngecas. Kita tunggu saja sampai ada isinya sekitar 15 menit ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba lagi dan kita pasang kembali. Ini sudah isi ya. Sudah kita diamkan sekitar 20 menitan atau 25 menit ya teman-teman. Sudah ada isinya. Kemudian kita pasang kembali. Nah, seperti ini teman-teman sekalian ya. Ini saya mau ambil LCD-nya, ternyata masih bisa digunakan ya untuk handphonenya. Nah, ini lumayan, tapi ini kekunci akun ya teman-teman. Tidak apa-apa, mudah sekali untuk caranya. Untuk cara remove akun Google-nya atau remove akun Mi-nya ini silahkan simak di video berikutnya ya teman-teman. Oke, di sini sudah fix, sudah bisa kita gunakan. Sudah bisa nyala pokoknya ya. Oke, di kolom komentar ada video berikutnya ya, yang remove akun. Nah, dari saya sekian. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menghibur Anda.